Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, udah siapin kertas kotak-kotak belum untuk menggambar grafik PGL? Kalau gak ada, gak apa-apa juga sih. Yang penting kertas sama penggaris aja ya. Penggarisnya pun kalau bisa ukurannya terlihat jelas ya. Kayak 1 cm, 2 cm gitu-gitunya ya. Karena kita mau menggambar grafik yang rapih ya. Oke, sebetulnya terkait menggambar grafik PGL, kita tuh udah pernah pemanasan nih waktu belajar relasi dan fungsi. Kan ada ya grafik fungsi, Ibu juga sudah sempat menyampaikan bagaimana caranya dari memberi titik sampai dapat garisnya itu tuh udah. Cuman pas Ibu cek ulangannya masih banyak salah terkait gambar. Jadi ya sekalian aja kita bahas grafik PGL, semoga terperbaiki lah salah-salahnya ya dan gak terulang lagi. Nah, untuk menggambar grafik PGL, sebetulnya grafiknya itu bisa macam-macam ya. PGL-nya apa aja juga bisa, tapi kita akan gunakan satu contoh aja di sini. Ibu punya Y sama dengan negatif 2X tambah 3. Dari mana contoh ini? Dari yang sebelumnya kita pakai nih, biar gak kemana-mana ya. Kita pakai satu itu aja. Nah, semoga aja cukup representatif lah, cukup mewakili. Jadi meskipun gambarnya satu aja, tapi memberikan insight kemana-mana gitu ya. Karena ini nggak terlalu simpel juga kalau menurut Ibu gambarnya. Tapi nggak susah-susah banget juga gitu. Jadi semoga bisa mewakili ya yang lain-lainnya juga. Nah, caranya ada dua sebetulnya. Yang pertama, menggunakan tabel dan titik-titik bantu. Nah, dalam menentukan tabel dan titik-titik bantu, sebelumnya kita perlu dulu memilih nilai X. Nah, nilai X yang dipilih ini bebas mau apa aja dan sebanyak apa, tapi minimal itu 2 nilai X kalian pilihnya. Dan kalau misalnya kalian pemula nih, Ibu mau menyarankan kalian pilihnya bilangan bulat aja dulu. Dan jangan terlalu gede ya, jangan 1000 gitu, itu kan gede banget ya. Karena makin gede kalian pilih nilai X-nya, makin lebar gambar yang kalian perlukan gitu, makin space-nya makin harus banyak gitu. Jadi mending yang kecil-kecil aja, yang deket-deket 0 lah gitu saran dari Ibu mah ya. Nah, karena minimal 2 dan biar gak terlalu banyak juga, mungkin Ibu tetapkan aja ya. Misalnya nilai X yang kita pilih ada 5 gitu ya. Dan biar variatif juga, nih kan bilangan bulatnya ada positif, ada juga negatif kan ya. Bahkan 0 pun bilangan bulat kan. Jadi yang sekitar-sekitar itu aja, sekitar 0. Misal yang 2 bilangannya positif, satunya 0, 2 bilangan lagi yang negatif. Sebagai contoh, negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2 aja ya. Nah, tapi sebetulnya bebas ya ini teh bilangannya. Mau semuanya positif boleh, mau semuanya negatif juga boleh. Jadi Ibu kasih keterangan bahwa pemilihan bilangannya bebas dan banyaknya juga bebas. Makin banyak nilai X yang dipilih, nanti makin detail gambarnya yang kalian buat ya. Nah, semoga 5 juga cukup sih, harusnya sudah bisa rapih lah ya kalau kalian hati-hati gambarnya gitu. Nah, caranya ini tuh mirip kayak menentukan nilai fungsi waktu di bab 4 kemarin ya. Seperti contohnya gini. Ibu punya nilai fx sama dengan x tambah 3 misalnya. Nah, berapakah nilai fungsi ketika x-nya sama dengan 5 nih? Masih ingat gak caranya gimana? Tinggal kalian ganti ya x di fungsi fx ini, yang ini sama yang ini dengan 5. Ya, berarti jadi F5 sama dengan 5 ditambah 3. Berapa 5 tambah 3 teh? 8. Nah, berarti nilai fungsi X atau Fx ketika X sama dengan 5 adalah 8. Nah, tapi kalau di PGL mah kita udah nggak terlalu pakai Fx lagi. Yang kita pakai itu Y ya, selain X-nya tuh sendiri. Jadi di bagian sininya nih udah berubah jadi Y ceritanya ya. Ini juga sama nih, berubah jadi Y ya. Nah, jadi sama kayak gini nih. Nah, ini tuh awalnya tuh Fx ya. Kita ubah jadi Y gitu. Karena kalau menggambar grafik, sumbu yang kita gunakan itu ada 2 dan
yang kita pakai nanti sumbu X dan Y gitu, bukan X dan Fx lagi ya. Jadi Y. Nah, berarti nanti kalau misalnya kita punya nilai X yang pertama kita punya negatif 2, nanti kita gantikannya X yang ini aja. Jangan yang ini diganti jadi negatif 2 ya, karena ini mah bukan X yang kiri mah. Nah, biar lebih kebayang sambil ibu tulis weh ya. Jika X-nya yang pertama kita punya negatif 2, maka Y sama dengan ini nih. Kita ganti X yang ada di situ jadi negatif 2. Nah, negatif 2 sama X teh diapain nih teh nempel teh? Dikali ya, berarti sama aja kayak negatif 2 kali X, yang mana X-nya kita ganti jadi negatif 2. Nah, biar nggak tabrakan, Ibu sarankan nulisnya jangan kayak gini. Ya, ini kan jadi tabrakan nih, kali sama kurangnya ya. Jadi mending dikurungin si negatif 2-nya. Ya, nah setelah itu ditambah berapa? Tambah 3, ditambah 3. Gitu. Jadi kita hitung dulu nih, apakah kita kalikan dulu apa tambahkan dulu? Kalikan dulu ya, berarti ini kali ini dulu. Negatif kali negatif hasilnya positif, berarti positif 4 ya. 4 ditambah 3, hasilnya berapa? 7, betul. Ya. Nah, setelah itu kita lanjutkan. Yang negatif 2 kan udah nih. Harusnya tadi Ibu hapus ya. Sebentar ya nak ya. Dihapus dulu biar nggak ribet kelihatannya. Nah, oke. Kita lanjutkan ke negatif 1 yang kedua ya. Jika X sama dengan negatif 1, maka Y-nya adalah negatif 2 sama depannya mah ya. Dikali, nah ininya berubah X-nya. Negatif 1 di sini jadinya ya. Ditambah 3 sama dengan, ini kali ini positif 2 ya. 2 ditambah 3. Jadi berapa? 5 gitu ya. Lanjutkan yang nolnya nih. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan negatif 2 dikali 0 kan? Nah, perlu nggak dikurungin kalau kata kalian? Kalau menurut Ibu sih nggak usah, karena nggak ada yang tabrakan ya. Jadi langsung 0 juga gitu nggak apa-apa ya, nggak usah dikurungin. Ditambah 3. Oke, jadinya berapa? Bilangan yang dikali 0 hasilnya 0. Ditambah 3 jadi 3. Terus 2 lagi ya. Jika X sama dengan 1, maka Y sama dengan negatif 2 dikali 1 ditambah 3. Jadi negatif 2 kali 1 negatif 2 ya. Ditambah 3 hasilnya adalah 1 ya. Jika X sama dengan 2, maka Y sama dengan negatif 2 dikali 2. Betul. Ditambah 3 sama dengan negatif 4 ditambah 3. Jadi negatif 1. Nice ya. Sekarang kita gambar tabelnya. Bukan gambar tabel. Buat tabel ada gambar. Mah gambar grafik ya ceritanya. Buat tabel ya. Kita buat tabelnya. Ini tuh mirip tabel fungsi. Jadi ke pinggir gitu loh ya si tabelnya tuh manjangnya. Nah, jadi kita buat pakai penggaris ya. Kalian pakai penggaris. Nah, ke pinggir aja dulu gitu. Bikin lurus. Dan pakai pensil dulu aja ya. Karena nanti ada bagian yang kita hapus. Nah, gini. Nah, terus di kolomnya yang paling kiri ya, kita isikannya bukan X dan Fx lagi ya, tapi X dan Y. Ya, kan si Fx-nya diganti sama Y tadi ya. Nah, terus kita butuh berapa nih barisnya yang ke kanannya gitu ya. Butuh berapa kotak lagi nih. Tergantung nilai X yang dipilihnya berapa. Karena ini ada 5 nilai X yang kita pilih, maka kita buat 5 kotak ke kanannya. 1 gitu ya. 2 3 4 satu lagi
5 gitu. Udah cukup segitu. Nah ini kan ada sisanya ya, hapus aja pakai penghapus ya, ini gitu. Nah gitu. Nah setelah itu kita tulis apa nih ya, kita kan punya nilai X nih, kita pilihnya tadi ada 5 bilangan ya, negatif 2 sampai 2. Nah taruhnya di sebelah mana nih, di atas atau di bawah kira-kira? Di atas, betul, karena di atas itu bagiannya si X ya, nilai X nya kan negatif 2, negatif 1 tadi ya, 0, 1, dan 2 gitu. Boleh nggak kalau nulisnya random, misalnya ibu mau ini dulu mau 0 dulu, terus ke 2, terus ke negatif 2. Sebetulnya nggak salah, tapi ibu menyarankan berurutan dari yang paling kecil ke yang paling besar, biar kita nggak pusing liatnya ya. Nah setelah itu nilai Y-nya kita masukkannya gimana nih? Hasilnya tuh kita dapat kan nih dari 7 sampai 1, sampai negatif 1. Boleh nggak nih nulis 7-nya di sini? Boleh nggak? Betul, nggak boleh ya, karena si 7 ini cuman punya negatif 2. Maka si 7 itu harus ditaruh di bawah negatif 2 persis, gini. Ya, ini kan negatif 2 nih. Nah, terus 5 kita taruh mana nih? Di bawahnya negatif 1. Gitu, sesuaikan jadinya dengan nilai X yang kita pilih gitu ya. Dan hasilnya berapa? Kalau X-nya 0, Y-nya 3 kan, berarti di bawah 0 itu ada 3. Kalau di bawah 1 berapa? 1. Di bawah 2, negatif 1. Betul ya. Oke, setelah itu kita buat titik-titik bantunya nih, kita hapus dulu ya. Ini mah kan oret-oret yang tadi ya. Nah, titik-titik bantunya ini tuh mirip isiannya HPB ya. Dulu di HPB atau himpunan pasangan berurutan, ibu pernah mengajarkannya di bab relasi dan fungsi. Contohnya kayak gini lah. Jadi ada kurung kurawal, terus ada kurung biasanya, terus ada komanya di dalamnya. Terus ini juga memungkinkan ada lebih dari satu pasangan ini ya, pasangan berurutan ya, bisa ada satu. Nah sebagai contoh ini pasangan berurutannya ada 2 nih. Nah yang dijadikan format titik bantu tuh yang ini aja nih, yang ininya aja ya. Nah kalau kita dulu belajar kan dari sini aja nih. Nah sebelah kirinya koma ini disebut apa? Yang ini bagian sini disebut anggota dari domain ya. Kalau ini anggota dari kodomain, betul. Tapi lebih tepatnya lagi disebut sebagai anggotanya range ya, karena si yang kanan ini adalah hasil dari yang kiri gitu. Nah kalau di PGL si anggota domainnya itu adalah nilai X ya. Sedangkan kalau anggota kodomain atau range-nya ini adalah nilai Y. Dan harus bersesuaian nilai X dan Y-nya. Jadi ketika nilai X-nya sekian, Y-nya sekian gitu. Berarti kalau misalnya kita punya nilai X-nya negatif 2, hasilnya 7 dari situ, berarti nanti titiknya adalah negatif, nih ikutin format ini ya, negatif 2,7 ya. Nah apakah sudah selesai? Belum, udah baru 1, yang ininya belum nih ya. Yang sisanya, yang ini nih, belum kita buat titik bantu. Nah tinggal komain aja ya. Koma, bikin apa? Kurung lagi. Negatif 1,5 ya. Terus 0,3. Betul. Terus 1,1 dan yang terakhir 2, negatif 1. Pinter ya. Alhamdulillah. Oke, kita hapus ya, ini makan oret-oret. Nah, kalau sudah membuat titik bantunya, kita akan lebih mudah nih dalam menggambar grafik sebetulnya. Jadi, kan namanya juga titik bantu, jadi untuk membantu kita membuat grafiknya gitu. Nah, sudah disiapkan kertas kotak-kotaknya. Nah, sebetulnya untuk menggambar ini ada strateginya sih, cuman nanti dah ibu belakangan sampaikan strateginya gimana ya. Tapi
Ibu sih sudah memperkirakan gambar ini kalau titik pusatnya di sini kayaknya oke deh. Coba kalian buat satu titik tik gitu ya. Agak bawah tapi nggak bawah banget lah. Ya, di sini. Dikira-kira aja. Jangan di sini banget ya. Di sini nih. Nah, tapi di apa ya? Jangan di putihnya, di bagian yang garisnya, tapi di pojoknya. Nah, gitu ya. Nah, itu kalian gunakan sebagai titik pusat pada bidang kartesius ya. Jadi bidang ini teh namanya bidang kartesius. Kita akan membuat grafik di bidang kartesius namanya. Nah, ini adalah titik pusatnya namanya. Nah, titik pusat itu fungsinya untuk apa sih? Untuk sebagai pertemuan antara sumbu yang horizontal dan sumbu yang vertikal. Dulu kita juga pernah ya tahu ya Ibu pernah menjelaskan sumbu yang horizontal bagaimana, yang vertikal bagaimana. Jadi harusnya tidak kaget ya. Nah, kita buat garis yang vertikal dulu. Horizontal aja dulu ke pinggir ya. Yang melalui titik ini. Berarti kurang lebih seperti ini nanti. Nah, bikin garisnya jangan dipentokin kata Ibu mah ya, mending disisain lah 2 kotak atau 3 kotak lah di pinggir-pinggirnya, karena Ibu akan memberikan tulisan di pinggirnya ya, jadi disisakan aja. Nah, lalu melalui titik yang sama nih yang ini ya, masih kelihatan gak sih sama kalian? Masih lah ya. Nah, buat garis vertikal yang juga melalui titik yang tadi. Ya, berarti gimana nih? Di sini mungkin ya. Ya gitulah kurang lebih. Nah sama sisakan jangan dipentokin ke ujung sama ujung ininya, disisain lah 2 kotak atau 3 kotak lah ya, boleh gitu di kertas kotak-kotaknya ya. Jadi kalian tuh pakainya 1 halaman aja nggak apa-apa, meskipun gede, kita belajar ya biar rapi. Nah setelah itu, karena 2 ini yang tadi Ibu gambar 2 garis ini kan merupakan garis ya sebetulnya. Sumbu ini yang horizontal dan vertikal itu kan dua-duanya garis. Nah garis itu kan sebetulnya dia gak ada ujungnya. Jadi untuk menandakan dia gak ada ujungnya, kalian boleh pakaikan panah di ujung-ujungnya ya. Kanan kiri atas bawahnya dipakein panah gitu. Jadi dia bakal manjang terus gitu ya sampai tak hingga ya. Tapi karena ruang gambarnya terbatas, jadi ya udah segini aja, paling dipakein panah aja. Nah setelah itu kita kasih nama dong ya, kasih nama. Kalau yang horizontal itu namanya apa coba? X ya, kita kasih X. Nah sebaiknya untuk yang penamaan sumbu X ini, X-nya kapital. Tapi kalau misalnya kalian lihat di referensi yang gak kapital, jangan langsung disalahin juga ya, karena gak salah-salah banget. Cuman kalau ditanya lebih baik yang mana, lebih baik itu kapital, karena ini tuh seperti himpunan. Nah kalau nama himpunan kan dia hurufnya kapital kan sebetulnya. Nah kalau ini mah yang X dan Y ini kapital, karena merupakan anggota dari himpunan. Jadi X kapital ini anggota dari himpunan X. Kalau yang ini anggota dari himpunan Y gitu ya. Oke, sekedar informasi saja sambil mengingatkan tentang relasi dan fungsi. Kalau ini sumbu X, berarti ini sumbu apa? Sumbu Y, betul. Oke, dan untuk menandakan titik yang tadi kita lewatin ini ya, yang ini sebagai titik pusat, biasanya ada keterangan O di dekat sini. Ya, dekat si titiknya. O itu tuh untuk menandakan titik pusat dari bidang kartesiusnya gitu. Nah setelah itu siapkan penggaris nih. Kalau yang nggak pakai kertas kotak-kotak, siapkan penggaris. Kalau yang pakai kertas kotak-kotak, tinggal ikutin aja instruksi dari Ibu. Kalian lewat 2 kotak dari titik pusat ini. Berarti 1, 2 gitu ya. Nah tapi jangan ditebelin pakai pensil. Ini mah cuma bayangan aja. Kalian kasihin ininya garisnya di sini aja. Dipakein pensilnya yang ini aja. Nah gitu, yang tadi gini mah dilewat aja ya. Maksudnya jangan digambarin pakai pensil gitu. Nah ini aja kalau mau digambar ya. Jadi setiap 2 kotak dilewat, baru kasih garis kecil aja yang tegak lurus sama si sumbu sumbu X ya. Nah tapi kecil aja ya gitu.
Terus lewatin lagi dari sini teh, lewatin lagi 2 kotak, 1, 2. Garisin lagi sama kalian, nah gini. Nah gitu. Terus sama ini juga lewat 2 lagi. Garis. Sampai habis sampai nggak bisa gambar lagi. 2 kotak garis gitu ya. Oke. Ini hapus ya tadi ya. Nah, udah habis ya, udah kayak nggak bisa lagi nih kayaknya. Udah. Nah, kalau yang pakai penggaris, berarti kalian lewatnya, nah bebas sih, bebaskan ke kalian. Mau dilewatnya 1 cm boleh, 2 cm boleh, asalkan ukurannya persis gitu. Kalau ke sini 1 cm, kalau ke sini, ke sini 1 cm, berarti ke sini juga 1 cm. Dan seterusnya 1 cm, 1 cm gitu ya. Nah, buat yang pakai kertas kotak-kotak, lakukan juga hal yang sama untuk arah kirinya. Ya, dari titik pusat ini ke kirinya kalian lewatkan juga 2 kotak, baru digarisin gini. Nah, gitu. Lewat 2 kotak, garis. Lewat 2 kotak lagi, garis ya. Lewat 2 kotak lagi, garis. Abis lah ya. Udah gak muat. Nah, untuk atas dan bawahnya, boleh nggak? Ibu mau beda mau 3, mau gini, boleh nggak? Gak boleh ya. Jadi kalau buat grafik itu harus apa? Sabar ya. Harus bener-bener presisi ke kanannya. Kalau misalnya 2 kotak, ke kiri 2 kotak. Begitupun ke atas dan ke bawahnya. Berarti dari titik 0 ini, yang titik pusat ya, yang O ini, kalian lewat 1, 2 garis gitu ya. Terus lanjutin sampai habis ya, ke atas-atasnya juga. Kan jadi di sini ya nantinya tuh ya. Di sini, terus di sini ya. Masih ada nih, masih lumayan panjang ya. Oke. Ini nggak lurus ya. Oke, kalian mah harus lebih rapi ya dari ibu ya. Oke, ini terus masih ada guys ternyata ya, Masya Allah. Gitu, terus gini ya. Nah ini terakhir lah ya. Nah, ke bawahnya juga sama, jaraknya harus 2 kotak ya. Kalau memang 2 kotak, kecuali tadi kan bisa kalian kepikirannya mau 3 kotak, ya mangga, asal kanan kiri atas bawahnya tuh bener-bener 3 kotak semuanya juga gitu. Yang pakai penggaris juga ya, kalau misalnya 1 cm ke kanan sama ke kiri, berarti atas bawahnya juga 1 cm gitu. Nah, kita akan menganggap setiap garis ini, yang ini ya, garis yang tadi kita buat ini itu satu satuan. Jadi di sini tuh 1, di sini 2, dan seterusnya. Nah, berarti kalau ke kirinya 0, negatif ya. Negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Ya. Kalau untuk yang sumbu Y, kan ke atas dan bawah nih dari titik yang O ini. Dan kalau positif kira-kira kemana? Ke atas, betul ya. Berarti mulainya dari 1, 2, dan seterusnya. Kalau ke bawah berarti gimana? Ya, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya nanti itu ada ya. Oke. Sekarang kita akan menggambar. Tapi terlebih dahulu kita buat titik-titiknya dulu nih. Titik-titik bantunya kita plot dulu di sini. Ya, kita punya yang pertama ada negatif 2,7. Gimana nih cara ngegambarnya? Kita selalu mulai dari titik pusat geraknya ya. Tapi jangan buru-buru dititikin, karena kita geraknya harus dituntasin dulu ya. Dari 0,0 ini tuh ya sebetulnya ya, titik O ini tuh. Dari titik pusat, kita geser dulu negatif 2 ke kiri berarti ya. Kan kita punya negatif 2 nih. Berarti X-nya ke negatif 2, yang mana kalau X itu kan hubungannya kanan dan kiri. Maka kalau negatif ke kiri kan dari 0 ini. Kirinya sebanyak 2, 1, 2 kan ya. Berarti sok tulis negatif 2 di sini. Nah, apakah di sini dititikin ya? Tidak ya, jangan dulu dititikin. Kita lihat dulu Y-nya berapa. 7 ya. Jadi, kita geser nih 7. Kalau 7 kan positif ya. Kalau positif tuh kalau kita lihat Y-nya positif, kira-kira bakal ke atas atau ke bawah? Tadi ke atas, berarti dari negatif 2 itu kalian naik sebanyak 7. Nah, bisa dibantu sama jarak ini nih. 1, 2, 3, sampai 7. Berarti di mana tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di sini ya? Ya, bener ya. Nah, kalau sudah buat 7,
Berarti nanti kita sesuaikan dari negatif 2 ini kita naik gitu ya. Sampai nanti tingginya sama kayak yang 7 ini. Di sebelah kanannya teh. Ya, kan kita lihat angka 7-nya di sini gitu. Tapi kita jangan posisikan titiknya di sini, jangan. Tapi di atasnya negatif 2 tadi. Ya. Nah, kalau kalian pakai pakai kertas biasa yang gak kotak-kotak dan pakai penggaris, ibu sih menyarankan kalian pakai garis putus-putus ini biar lebih rapih ya. Tapi kalaupun enggak masalah juga, asal hati-hati aja. Tapi kalau misalnya di kertas kotak-kotak kayak gini mah nggak pakai garis putus-putus juga nggak apa-apa ya, karena sudah kelihatan nih posisinya tuh. Oh, di atas ini ada titik, oh di pinggir 7 ada titik gitu. Jadi nggak usah pakai garis putus-putus juga nggak masalah ya kalau di kertas kotak-kotak. Nah, itu baru satu nih kita gambarinnya. Kita perlu menggambar 4 lagi nih titik bantu. Ada negatif 1,5, berarti X-nya negatif 1. Di sini ya, negatif 1 ya. 0,5, berarti ke atas ya. 5 tuh di sini ya. Di sini kan. Berarti naik nih negatif 1. Nah, di sini lah ya titiknya nih, sejajar sama ini. Maksudnya ketinggiannya sama seperti 5. Nah, lalu 0,3. Nah, kalau 0 X-nya, berarti dia tuh nggak geser ke kanan maupun ke kiri. Berarti stay di sini aja. Berarti nanti si titiknya itu pasti ada di sumbu Y posisinya, ya. Persis di sumbu Y-nya gitu. Nah, 0,3 ya tadi ya. 3 kan di sini. Nah, berarti di sini nih posisi titiknya persis di sumbu Y tadi, ya. Nah, terus yang keempat 1,1, berarti ketika X-nya 1, Y-nya 1, berarti dari 1 sini tuh naik ya, sampai tingginya ke Y sama dengan 1 di sini. Nah, di sini titiknya. Nah, yang terakhir adalah 2, negatif 1, berarti X-nya 2 ke kanan ya. Kan dari 0, 2 tuh ke kanan kan ya, karena positif. Nah, terus ke negatif 1. Nih, apakah ke atas lagi? Enggak ya, kalau Y-nya negatif berarti ke bawah. Ingat, kalau Y itu hubungannya atas bawah. Berarti kalau negatif ke bawah. Berarti titiknya di sini nih. Nah, di sini. Oke. Nah, dan titiknya itu posisinya sama kayak negatif 1 di sumbunya gitu ya. Udah selesai, titik-titiknya sudah kita gambarkan. Nah, kalau kalian gambarnya rapi, harusnya nanti si titik-titik ini bakal kehubung dengan suatu garis lurus gitu. Coba deh pakai penggaris nih. Pakai penggaris ya. Oke. Nah nih, ini ibu nggak pakai penggaris tapi udah otomatis dari aplikasinya ya. Jadi bisa jadi langsung rapi. Nah, nanti tuh bakal kayak gini gambarnya. Ya. Nah, kalau sudah sampai sini, karena yang ini tuh namanya garis ya, tadi kan kita buat garis yang hubungkan 5 titik tadi. Garis itu kan gak ada ujungnya, jadi baiknya kalian pakai panah-panah juga nih di kedua ujungnya. Gitu. Selamat, kalian sudah membuat grafik yang rapi. Yeay, semoga gak salah lagi ya gambar grafiknya ya. Oke, seperti ini untuk menggambar grafik PGL. Nah, ini baru cara pertama ya. Ada cara lain untuk menggambar grafik Y sama dengan 2X tambah 3. Dan nanti gambarnya sih harusnya sama aja ya, kayak gini nih. Harusnya sama. Kita coba buktikan nanti ya. Atau kita copy aja dulu deh ininya ya, si grafik ini. Sambil menunjukkan nih, bener gak sih nih bakal dilalui sama garis yang sama gitu, titik-titik yang akan kita pakai di nomor 2 ya. Oke, kita sambil pindahin gambarnya sambil kita bahas tentang cara keduanya ya. Di mana ya? Di sini lah ya. Oke. Kita akan menggunakan cara kedua, yaitu menggunakan titik potong atau kita singkat tipot ya, biar gampang. Tipot apa? Tipot sumbu X dan sumbu Y. Kalian ngerti nggak nih titik potong maksudnya apa? Ya, kalau udah ngerti ikutin aja ya. Kalau belum, perhatikan nih. Misalkan ibu punya 2 garis. Garisnya misalnya ada garis A sama
garis B, tapi ceritanya si garis A dan B ini teh arahnya sama nih, arahnya teh sama-sama nyerong ke kanan nih. Ya, menurut kalian si garis A sama garis B ini bakal ketemu nggak di satu titik? Atau bakal tabrakan nggak? Bakal motong gitu nggak? Enggak kan? Karena arahnya sama. Ya kayak, atau gini aja, kalian bayangin ada Ani ya, Ani, misalnya ada si Ani nih, Ani jalan ya, sama si Budi jalan. Nah, jalan tuk 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 gitu ya. Dan mereka tuh jalannya lurus aja, arahnya juga sama, karena jalannya tuh di satu jalur tapi lajurnya beda gitu. Nah, apakah mereka akan tabrakan? Enggak, karena nggak akan ada yang belok kan, kecuali kalau si Budinya belok. Nah, mungkin akan ada kemungkinan tabrakan masih Ani ya gitu. Tapi kan kasusnya enggak gitu. Jadi kalau kita analogikan di dalam garis gitu ya, kalaupun mau tabrakan gitu ya, misalnya nih garis A. Nah, si B-nya arahnya jangan sama kayak si A ya, tapi mungkin gini nih jadinya. Nah, gitu mungkin ya. B-nya gini. Nah, B-nya bakal motong nggak suatu saat dengan si A? Bakal, karena kalau kita panjangin si B nih, tuh motong kan di sini ya. Nah, ini teh disebutnya titik potong antara garis A tadi ya, garis A yang ini, dan garis B-nya yang ini. Malah jadi ke bawah sama ininya. Udah ke bawah. Ya udah weh. Gini aja. Ibu hapus ulang, ibu hapus dan ibu tulis ulang B-nya di sini. Nah, jadi titik ini adalah titik potong antara garis A dan garis B. Nah, kalau titik potong sumbu X dulu ya di sini sebutannya ya. Berarti artinya kita harus cari tahu nih, di mana sih si grafik itu motong sumbu X gitu. Coba kita lihat gambar yang udah kita buat ya, yang sebelah kanan nih. Coba, ini kan grafik ya. Grafik yang udah kita buat. Dia motong sumbu X-nya di mana? Ini sumbu X tuh yang ini nih. Di titik yang ini nggak sih? Yang ini nih. Nah, ya. Berpotongannya di sini nih, ketemunya di sini. Nah, ini adalah titik potong atau tipot sumbu X ya. Karena motongnya sama sumbu X si grafiknya. Nah, kalau titik potong sumbu Y kira-kira di mana nih? Lihat aja, sumbu Y kan ini. Terus grafiknya ini. Motongnya di mana nih ketemunya? Di sini kan? Berarti ini. Dan kebetulan sudah kita gambarkan juga ya ternyata bahwa ini adalah tipot sumbu Y ya. Nah, mungkin kalau kita lihat titik potong sumbu Y udah kelihatan ya, kita tahu bahwa titiknya tuh 0,3 nggak sih, karena kita udah gambarkan di situ. Nah, tapi yang ini nih, apakah kalian tahu secara presisi ini berapa koma berapa? Meskipun kalau kita lihat sekilas ya, kayaknya mah ini mah 1,5 deh si X-nya. 1,5,0 gitu mungkin ya, karena kan posisi si titiknya di antara 1 dan 2. Nah, tapi jangan dulu langsung percaya ya, harus dibuktikan dulu dengan cara ya, apakah benar-benar ini teh 1,5 atau bukan ya, karena kan bisa aja yang mendekati 1,5 tapi nggak 1,5 persis, seperti 1,49999 tah gimana ya, itu kan mendekati 1,5 tapi kan nggak presisi 1,5 kan. Nah, jadi ibu akan ajarkan gimana cara menentukan titik potong sumbu X-nya dan sumbu Y-nya. Nah, yang kita belum tahu paling sumbu X-nya aja ya. Yang titik potong sumbu X ini kita belum tahu. Nah, caranya gimana? Ini tuh seperti mengganti aja persamaan yang awal. Kita kan punya Y sama dengan negatif 2X tambah 3 kan si persamaannya. Jadi si grafik yang ini, persamaannya itu kan Y sama dengan negatif 2X tambah 3 kan. Nah, kita ganti Y di sini dengan 0. Jadi untuk mencari titik potong sumbu X itu ketika Y-nya sama dengan 0. Harus 0 si Y-nya. Berarti 0 sama dengan negatif 2X tambah 3. Nah, target kita adalah mencari nilai X. Jadi kita harus meninggalkan si X-nya di satu ruas aja.
Dan nanti koefisiennya harus dibikin 1 ya, seperti di PLSI kita nyari nilai X-nya aja weh gitu berapa ya. Nah, tapi ternyata di sini tuh masih ada temennya si X teh, ada tambah 3. Jadi si tambah 3-nya nih harus hilang. Caranya gimana? Kedua ruas dikurang 3. Atau kalau mau pindah ruas gimana? Ini pindah ke kiri ya. Nanti jadi kurang 3 ya, lawannya jadi tambah. Ibu pakai cara cepet aja nggak apa-apa ya. Oke, pakai cara lambat juga bisa sebetulnya. Nih, jadi di kanannya tuh udah tinggal 2X aja karena si ininya udah pindah kan ke sini ya. Gitu. Nolnya dari mana nih? Dari sini. Oke, kalau sudah, kita hitung nih 0 kurang 3 berapa? Negatif 3. Sama dengan negatif 2X. Ya. Nah, apakah koefisien X-nya sudah 1? Belum ini teh. Belum ya, masih negatif 2. Gimana caranya biar jadi 1? Betul, dibagi 2. Ya, ingat ya, jadi karena negatif 2 sama X itu kan kali sebetulnya. Ada kalinya nih sini, tapi nggak ditulis kalinya sama ibu. Nah, lawannya kali apa? Bagi. Jadi caranya gitu ya, harus dibagi negatif 2. Lawannya kali bagi. Jadi kedua ruas dibagi negatif 2. Kita pakai cara lambat ya di sini. Negatif 3 dibagi negatif 2. Sama di kanan juga, negatif 2X dibagi 2. Atau langsung aja deh kata ibu mah. Ini tuh negatif ya, salah. Kita langsung aja nih kita bagi ya. Jadi 1-1. Atau langsung aja tulis X gitu ya, di kanannya langsung X aja. Karena target kita kan emang bikin jadi X dibagi negatif 2 teh ya. Nah udah gitu, tinggal dibagi aja biar lebih sederhana penampilannya. Kita ubah jadi 3/2 aja. Ini kan negatif bagi negatif biasanya positif ya. Jadi positif 3/2 sama dengan X. Atau kalau kalian mau balik gitu ya, mau dibalik si X sama 3/2-nya boleh ya. Kita bisa tukarkan ruasnya. Paling hati-hati aja. Jadi kita bisa ubah jadi X sama dengan 3/2. Nah, 3/2 teh diubah ke desimal bisa nggak? Bisa ya, karena kan kalau dibilang bulat mah kan nggak bisa ya. Paling bilangan desimal. Berapa 3/2? Atau 3/2 itu berapa dibikin desimal? 1,5. Ingat nggak caranya? Ya, waktu SD nih. 3 dibagi 2 ya. Hasilnya berapa nih? 1 lebih lah ya. 1. Di sini 1 kali 2 jadi 2. Dikurangi ya. Dikurangi. Betul. 1. Nah, ternyata masih di sisanya. Coba kita pakein koma. Ininya ada 0. 10 bagi 2, 5. Nah, ini hasilnya. Ini kan jadi 10 nanti. Jadi habis. Udah. Jadi sampai 1,5 aja. Gitu ya. Nah, itu baru titik potong sumbu X. Tapi belum ke titiknya ya. Sebelum kita ke titik potong sumbu X, kita lanjutkan dulu ya ke titik potong sumbu Y. Nah, caranya sama, mirip kayak tadi, tapi kondisinya ketika X-nya sama dengan 0. Untuk persamaannya masih sama kayak ini ya, pakainya Y sama dengan negatif 2X tambah 3. Nah, sekarang mah kita gantinya bukan X-nya, tapi Y-nya. Kebalik. Kita bukan ganti Y-nya, tapi X-nya nih yang ini. Kita ganti jadi 0, ya. Berarti Y sama dengan negatif 2 dikali 0 ya, karena kan 2 sama X nempel nih, jadi ada kalinya, kali 0 ditambah 3, jadi Y-nya sama dengan 0 tambah 3, dan Y-nya sama dengan 3. Ini caranya sama kayak tadi ya, yang ini nih, yang ini. Ya, caranya sama kayak ini, cuman ke bawah aja penulisannya, ya. Oke, kalau sudah, kita tulis, maka gitu ya, tipotnya atau titik potongnya apa aja. Dari titik potong sumbu X kita dapat ketika X-nya segini ya atau segini, kita dapat Y-nya 0 ya. Berarti nah, nulisnya gimana nih enaknya ya? Menurut kalian nih kalau nulisnya gini enak gak? 1,5,0 enak kan gak liatnya? Enggak ya? Khawatirnya kalau kalian udah lupa lagi, kalian nulisnya 1,5,0 gitu. Kalian bisa aja ngiranya komanya itu yang ini gitu ya.
Padahal kan maksudnya koma yang memisahkan X dan Y-nya kan yang ini. Jadi saran dari ibu, kalian jangan pilih yang desimal untuk di sini. Pilihnya pecahan aja. 3/2. Dan kalian gak usah ubah ini jadi 1/2 tuh gak usah. Gak usah ubah ke campuran seperti waktu SD ya. Waktu SD kan kalian belajarnya kalau misalnya ada 3/2 ini belum sederhana nih. Harus dijadiin 1/2. Tapi kalau sekarang mah gak usah dibikin kecampuran gini ya. Jadi cukup gini aja. Meskipun atasnya lebih gede gak masalah ya. Nah jadi ibu kasih catatan juga bahwa ini tuh pilih yang pecahan aja. Kalau memang dia pecahan ya, kalau bilang bulat mah gak usah dibikin jadi pecahan. Nah jadi pilihannya pecahan aja ya, jangan yang desimal ambilnya, khawatirnya salah baca nanti kalau dibaca lagi ya. Oke, ini titik potong sumbu apa tadi? Sumbu X ya. Nah satu lagi nih titik potongnya kan ada 2, dan titik potong sumbu X ketika X-nya 0, dapatnya Y sama dengan 3, berarti 0,3 gitu. Oke, berarti titik yang ini mah kan udah jelas ya, 0,3. Nah, berarti yang ini berapa nih? Titiknya 3/2,0, atau lebih enaknya kita pakai desimal nih. Ya, 1,5 tuh posisinya di mana sih? Oh iya bener, di tengah-tengah 1 dan 2 gak sih? Di sini, ini tuh 1,5 nih. Atau kalau mau tulis di sini pecahan aja sesuai titik ya. Sesuai titiknya 3/2, tapi apa ya? Kalian menentukan 1,5-nya tuh untuk membantu kalian memberikan apa ya, ukurannya ya. 1,5 tuh di sebelah mana sih? Kan kalau 3/2 mah agak susah ya. 3/2 teh di antara berapa dan berapa ya gitu kan, bingung ya. Jadi bisa pakai desimal aja. Jadi pemakaian desimal ini lebih ke untuk memudahkan kalian dalam mengukurnya. Di sebelah mana nih 1,5 tuh, di antara berapa dan berapa ya kira-kira gitu. Kalau 3/2 mah lebih ke di titiknya aja, di sini sama di sini ya. Gitu. Tapi kalau untuk di titik potong mah kalau bisa mah jangan yang koma-komaan gitu ditulisnya. Sama di sini juga tulisnya pecahan aja. Ya salah, malah kehapus. Di sini aja nulisnya pecahan aja gitu ya maksudnya. Gitu ya. Ini 3/2,0 karena ke atas dan ke bawahnya tuh gak gerak sama sekali kan ya. Jadi pasti persis di sumbu X gitu. Dia gak akan ke atas atau ke bawah si titiknya gitu. Itu terkait menggambar grafik PGL ya. Untuk selanjutnya kita akan bahas terkait apa nih? Menentukan gradien. Tuh udah ibu spill sedikit ya. Kita akan move ke video selanjutnya. Untuk yang menggambar grafik, ibu cukupkan sampai sini. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.